bukan BPJS ke masyarakat. Kalau bisa kan enak banget ya, karena kemarin tinggal nyodorin api. Oh malam ya, kuat itu ya? Ada acara. Yuk, gimana? Ini loketnya? Siapa? Oh, di sini ya? Dari BPJS. Oh, di rumah? Di back office-nya ada. Di back office-nya ada. Oh gitu. Iya. Plasma Dikasih semangat. Ini kan? Ini apa yang bisa ditampilkan di sini? Ini coba dijalankan. Jalankannya di sana ya? Beberapa menit gitu ya. Ini tambahin aja. Terus back office. Oh gitu. bagus. Oke. Pak Wali, ini supaya kita selalu ini habis setelah kerjaan. Terima kasih Pak Wali. Bersama. Yuk. Bersama. Kepala cabang. Kepala cabang. Ya. Udah lihat back office-nya? Oh, ya. Di sini Bapak. Direktur. Halo. Pak Wali. Mungkin nggak kenal kali ya? Iya. Terlalu jauh kan? Oh. Kenal Wali. Jadi dapat tempat di sini, proses ke sana cepat. Akses. Nanti filenya di mana filenya? Simpannya? Di sini aja. Nanti kalau sudah banyak kan tentu memerlukan tempat untuk berkas ya, apa dibawa ke kantor BPJS yang sana? Dibawa ya, disimpan ya, karena itu kan data ya, atau di CD-nya aja di flash disk ya. Nah, connect langsung ke pusat perbelanjaan. Iya. Pak sentralisasi Pak. Bagus sudah itu. Berarti sudah online. Iya. Nanti juga bisa di sini diberikan namanya untuk checking kalau ada perusahaan uji terus kemudian dia
peserta gitu ya, itu ada fase ngecek lokasi peserta, posisinya sedang patuh membayar apa enggak gitu. Betul. Sudah bisa dilakukan online juga. Iya, bagus. Kalau gitu nanti di sini dibikin nama saja petugas-petugas komputer, walaupun mereka memang di sini ya stiker di sini BPJS, tapi itu IMB untuk menunjukkan bahwa semua sudah ada. walaupun mungkin nggak terinformasi keluar, tetapi suatu saat ada orang mau lihat, tahu. Ya, pakai stiker boleh, pakai papan nama boleh. Jadi sekarang nggak harus ke Sudin masing-masing. Iya, semua pelayanan. Nah, terus di sana juga dikasih aja. BPJS Oke, nggak usah pemotongan tumpeng kan? Dari Pemkot Jakarta Timur pada program BPJS juga. Satu itu, terus kedua juga memang ada ketentuannya, kalau nggak salah ada instruksi gubernur nomor 30 tahun 2014 tentang pelayanan BPJS diintegrasikan di pelayanan terpadu satu pintu. Jadi mulai hari ini para pekerja, para siapapun yang akan berurusan dengan badan Badan menjaga jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya, itu ketenagakerjaan bisa dilayani di sini. Pak, itu terkait sanksi juga Pak ya? Masuk salah satu persyaratan untuk mengajukan perizinan gitu. Ya, semua yang berkaitan dengan tenaga kerja dilayani di sini. Ya, perusahaan yang ingin mendaftarkan tenaga kerjanya, terus tenaga kerja yang ingin mendapatkan pelayanan apa, ya mengenai dirinya di sini semua. Insya Allah dengan begitu akan memudahkan perusahaan, akan memudahkan tenaga kerja ya untuk mendapatkan hak dan kewajibannya di sini. Insya Allah muaranya sebetulnya kesejahteraan untuk para pekerja dan juga kemudian bagi perusahaan-perusahaan di dalam kerjasama dengan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau Pemkot Jakarta Timur sudah mensyaratkan kepesertaan bagi pemohon pelayanan di Pemkot juga, misalkan untuk domisili syaratnya harus ikut peserta. Sudah. Kita kalau mau membuat SIUP ya, terus domisili perusahaan itu selalu kita tanyakan. Dilampirkan formulir. Permohonan untuk menjadi peserta BPJS. Oke. Ya. Dari BPJS. Terima kasih. Sebenarnya ada beberapa 3 provinsi dan Pemkot sudah dihasilkan di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Tapi apa yang dilakukan di DKI ini sungguh menggembirakan kami, karena terus terang ini wujud konkret peran pemerintah di dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial dan terbitnya Instruksi Gubernur nomor 30 tahun 2014 ini itu sungguh betul-betul wujud konkret lah, pemerintah mengambil take ownership gitu ya tentang penyelenggaraan jaminan sosial, dan itulah paling ideal yang misalkan di negara-negara manapun juga hanya Indonesia. Dan lebih ini lagi di tingkat operasionalnya, kalau menurut DKI ini juga langsung di-execute di tingkat kota, di tingkat kecamatan dan sebagainya. Hari ini di Jakarta Timur, beberapa minggu yang lalu di Jakarta Barat, minggu depan itu akan di Jakarta Selatan, bahkan sampai di tingkat kecamatan sudah langsung bergerak. Dia untuk apa? Untuk memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di DKI ini itu memang patuh terhadap ketentuan undang-undangan. Jadi tidak hanya menjalankan usaha, tapi juga patuh juga terhadap kepastian hak-hak
para pekerjanya. Jadi dengan integrasikan dengan perizinan ini, saya kira itu sangat ideal, sangat bagus sekali. Dan bagi kami dari BPJS Tenaga tentu memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI, beberapa wali kota, dan beberapa kecamatan, ya, semata-mata demi kemaslahatan masyarakat umum dan khususnya para pekerja dan keluarganya. Gitu. Ya Pak, sikap pemerintah di wilayah DKI ini kan cukup terbuka dan kooperatif dengan BPJS. Ini bisa jadi contoh dari tenda-tenda yang lain gitu kan? Pasti. DKI ini tentu sangat strategis. Apa yang terjadi di DKI itu kalau baik itu memberikan inspirasi semua saudara-saudara kita di provinsi-provinsi lain pastinya. Tapi kalau jelek juga memberikan juga dampak yang jelek juga ke yang lain. Jadi sangat strategis ya untuk menjadi role model dengan negara. Kalau dari sisi penegakan hukum sendiri gimana Pak? Kalau BPJS sepertinya kan jarang kasus yang di... Ya, BPJS memang alhamdulillah mulai tahun ini kita kan berubah ya. Tidak seperti tahun lalu kita masih Jamsostek. Tahun ini kita berdiri badan hukum publik yang juga langsung bertanggung jawab report ke presiden ya. Dan tentunya kita juga diberikan satu kewenangan baru untuk melakukan inspeksi dan pengawasan untuk kepatuhan. Dan mulai tahun ini tentu kewenangan baru yang diberikan kepada kami mungkin baru tahap awareness gitu, memberikan sosialisasi edukasi kepada publik dan sebagainya. Dan kita akan lakukan secara gradual, tentu sambil sejalan membangun infrastruktur, membangun hubungan kelembagaan dengan semua pihak yang terkait dengan jaminan sosial. Ya. Pak, berarti ini akan ada penambahan dari sisi SDM Pak. Soalnya kan ini berkembang terus kan, loketnya ada bukan saja di kantor-kantor BPJS tapi ada di kantor pelayanan pemerintah. Iya, saya kira jumlah kapasitas organisasi kita pasti akan terus berkembang ya dengan tambahan jaringan, karena yang dituntut peserta sangat aksesibilitas, tidak hanya BPJS menyentuh kepada para pekerjanya, tapi juga bagaimana kami pekerja bisa terlayani kepada kami ya. Tapi tidak semua diwujudkan dengan nambah pegawai, karena juga ada beberapa hal bisa dipecahkan dengan teknologi ya. Yang kedua juga bisa bentuk aliansi strategis ya. Kita tidak hanya dengan Pemkot saja jangan distribution, tapi kita juga punya namanya service point office BPJS TK yang kerjasama dengan perbankan. Saat ini kita dengan salah satu bank udah ada yang 500, ada yang sudah, dan tahun ini kita pengen targetnya 1000 gitu namanya service point office. Itu kita semua disiapkan oleh partner kita sendiri, jadi kita nggak usah menyediakan cashback dan lowback di sana, sehingga karena kalau kita berusaha beroperasi secara lebih efisien ya, kalau banyak pihak yang membantu membuat kita lebih beroperasi lebih murah, lebih efisien, lebih efektif dan sebagainya, itu semua kelebihan hasil usaha dan sebagainya yang surplus itu dikembalikan ke peserta. Jadi ini kita benar-benar menjalankan satu tugas yang hanya membawa kepercayaan amanat saja ya, dan semua kalau kita makin efisien itu semua larinya ke peserta semua. Pak, dari pusat apa ada rancangan bentuk pelayanan terbaru yang semakin memudahkan pelayanan? Banyak. Sekarang semua kita arahkan serba elektronis ya. Registrasi pun bisa ke sini, bisa perusahaan sebelum datang ke sini bisa dia gunakan. Jadi ada yang ini yang contoh physical present. Jadi orang itu datang ke satu tempat, bisa ke kantor cabang, ke PSTP, bisa ke SPO tadi, atau nanti kita juga akan punya kios-kios ya yang akan ditaruh di mall dan sebagainya untuk mereka bisa datang. Tapi juga ada layanan yang non physical present. Non physical present itu dia bisa secara elektronis, e-service namanya. Mulai dari pelayanan informasi, pelayanan administrasi, baik mulai registrasi, bayar iuran, dan juga kita bulan Juli nanti akan menunjukkan namanya e-claim. Jadi orang bisa klaim itu juga nggak harus, dia bisa dari rumah dulu nyiapkan dokumen, kirim, sehingga kalau sudah lengkap diverifikasi oleh kita, secara elektronis oleh teman-teman kita, kemudian waktu datang itu sudah langsung 10 menit, 20 menit pasti selesai. Itu salah satunya. Belum berjalan Pak? Itu akan dipilot project kan bulan Juli. Tapi layanan baru di BPJS TK Mobile misalnya sudah jalan di semua kayaknya kalau peserta pengen nanyakan soal hak-haknya tentang berapa saldo jihati saya sekarang berapa ya? Informasi Pak ya? Informasi itu tinggal di download aja di BlackBerry, ambil dari BlackBerry Word, di download.
Kalau di Android bisa ke Play Store, download aja. Kemudian di iPhone bisa di Application Store, itu semua bayar. Bahkan hari ini yang pakai Telkomsel, Bapak bisa nyoba pakai kirim ke 2757, itu shortcode kami yang baru. Ya, 2757 ada saldo, terus nomor KBC berapa, langsung dijawab oleh BPJS TK. Saldonya berapa? Jadi bisa dilakukan sambil tiduran, sambil di jalan, di rumah, saudara, anytime, anywhere, anyhow, gitu. Kita udah siapkan semua. Hanya untuk sementara untuk yang shortcut untuk seluler itu baru sementara Telkomsel. Untuk nanti berikutnya tentu semua provider. Dan ya.